Kalau dengar kata hipnosis, mungkin yang kebayang langsung pertunjukan panggung kan? Nah, coba deh lupain itu dulu. Karena kali ini kita bakal kupas tuntas soal self-hypnosis. Ini bukan sulap, tapi alat praktis buat pengembangan diri yang ya beneran ada sains dan tekniknya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, tren sehari-hari. Kedengarannya aneh ya, tapi percayalah Anda itu sebenarnya udah jago banget soal ini, bahkan tanpa sadar. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih lagi asik banget baca buku atau nonton film? Dunia sekitar kayak hilang aja gitu. Sampai ada yang manggil pun nggak kedengeran. Tiba-tiba udah lewat 1 jam aja. Pasti pernah kan? Nah, kondisi fokus yang super intens kayak gitu, itulah yang namanya kondisi hipnosis alami. Beneran, itu fondasinya self-hypnosis. Jadi sebenarnya Anda itu udah punya modalnya loh. Tinggal gimana caranya kita belajar ngelakuin itu secara sengaja dan yang paling penting dengan tujuan tertentu. Lanjut ke bagian 2, kita akan bahas soal memprogram pikiran bawah sadar Anda. Ini bagian serunya, di mana kita belajar caranya ngakalin si kritikus yang ada di kepala kita. Jadi apa sih self-hypnosis itu? Gampangnya gini, ini adalah kondisi super fokus yang kita ciptakan sendiri. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ngobrol langsung sama pikiran bawah sadar. Nah, dalam kondisi rileks ini, si kritikus di kepala kita yang biasanya bawel banget bilang, mana mungkin bisa, jadi lebih kalem. Inilah celahnya, pintu gerbang buat masukin ide-ide baru langsung ke pikiran bawah sadar kita. Coba bayangin deh, pikiran bawah sadar Anda itu kayak hard drive super canggih. Isinya apa? Semua program yang ngejalanin hidup Anda sehari-hari, kebiasaan, keyakinan, sampai reaksi otomatis. Semua ada di situ. Nah, self-hypnosis itu ibaratnya kita dapat akses adminnya. Kita bisa masuk dan update softwarenya sesuai kemauan kita. Terus mungkin ada yang nanya, bedanya sama meditasi apa dong? Nah, ini penting. Keduanya emang sama-sama bikin rileks, tapi tujuannya beda banget. Kalau meditasi, tujuannya itu lebih ke mindfulness, jadi sadar sama pikiran kita, ngamatin aja tanpa ngejudge. Kalau self-hypnosis, ini lebih ada maunya. Kita sengaja masuk ke kondisi rileks buat memprogram ulang pikiran kita dengan sugesti-sugesti yang spesifik. Jelasnya bedanya? Oke, bagian 3, manfaat yang terbukti. Kenapa sih kita repot-repot belajar ginian? Jawabannya simpel, karena manfaatnya itu nyata banget. Dan ini bukan cuma omong kosong, tapi beneran didukung sama sains. Manfaatnya, wah banyak banget. Mulai dari ngurangin stres dan cemas, bikin tidur lebih nyenyak, sampai ngebantu ngelola rasa sakit kronis. Bahkan bisa buat ningkatin PD, ngatasin kebiasaan jelek, sampai bikin fokus dan ingatan lebih tajam. Ada juga loh penelitian yang nunjukin kalau unci ini bisa memperkuat sistem imun kita dari efek stres. Keren kan? Ini bener-bener alat yang ampuh banget buat kesejahteraan kita. Biar lebih kebayang, coba lihat data ini. Ini soal manajemen rasa sakit. Sebuah studi di tahun 2018 nunjukin kalau pasien yang pakai intervensi hipnosis itu ngerasain pengurangan nyeri yang jauh lebih tinggi dibanding perawatan biasa. Angkanya bicara sendiri kan, efeknya bisa sedramatis itu. Bagian 4, ini yang ditunggu-tunggu, panduan praktisnya. Udah cukup teorinya, yuk kita langsung praktek buat sesi pertama Anda. Intinya, setiap sesi self-hypnosis itu cuma ada 5 langkah ini. Pertama, tetapkan tujuan. Mau ngapain? Kedua, relax, cari tempat yang enak. Ketiga, induksi trans, ini cara masuknya. Keempat, kasih sugesti. Dan terakhir, keluar dari kondisi itu. Simpel kan? Nah, yang paling krusial itu langkah 1 dan 4, tujuan dan sugesti Anda. Nah, sekarang kita ngomongin soal mantranya, alias sugesti. Ini bagian paling magicalnya. Kenapa? Karena cara Anda ngerangkai kata-katanya itu penting banget. Anggap aja pikiran bawah sadar kita itu kayak anak kecil. Dia cuma ngerti perintah yang simple, positif, dan langsung ke intinya. Jadi jangan bilang, saya tidak mau gugup, tapi bilang, saya percaya diri. Pakai kalimat masa kini seolah-olah udah kejadian. Dan yang paling penting, libatkan emosi dan panca indera. Bayangin rasanya pas tujuan itu tercapai. Contohnya kayak gini nih, udara bersih dan segar memenuhi paru-paru saya, dan saya merasa sehat dan baik. Kena banget kan? Positif, terjadi sekarang, dan melibatkan sensasi. Anda bisa beneran ngerasain udara segarnya. Ini jauh lebih nampol daripada cuma bilang, saya nggak mau sakit lagi. Oke, terus gimana cara masuk ke kondisi transnya?
Tekniknya ada banyak banget, tapi kita coba satu yang paling gampang buat pemula ya. Namanya teknik Betty Erickson 321. Sesuai namanya, teknik ini dibikin sama Betty Erickson, istrinya hipnoterapis legendaris Milton Erickson. Tujuannya simple banget, mindahin fokus kita dari dunia luar, pelan-pelan masuk ke dunia di dalam diri kita. Caranya gini, gampang banget. Pertama, perhatiin 3 hal yang bisa Anda lihat. Udah? Oke, sekarang perhatiin 3 hal yang bisa Anda dengar. Terus, 3 hal yang bisa Anda rasakan di tubuh. Nah, abis itu ulangin lagi, tapi sekarang cukup 2 hal dari masing-masing. 2 yang dilihat, 2 yang didengar, 2 yang dirasain. Terakhir, ulangin lagi cukup dengan 1 hal. Proses ini secara otomatis bakal bikin suara-suara di kepala kita jadi lebih tenang dan bikin kita masuk ke kondisi fokus yang dalam. Siap deh buat nerima sugesti. Dan kita sampai di bagian terakhir, bagian 5. Andalah yang memegang kendali. Sebelum kita tutup, ada satu hal super penting yang harus Anda ingat. Kekuatan ini sepenuhnya ada di tangan Anda. Ada kutipan keren dari Charles Tibbets. Semua hipnosis adalah self-hypnosis. Artinya apa? Artinya, bahkan pas Anda dihipnotis sama terapis profesional pun, sebenarnya Andalah yang ngizinin itu terjadi. Jadi, kendali itu selalu ada di tangan Anda. Nggak ada yang bisa maksa Anda ngelakuin sesuatu yang bertentangan sama nilai-nilai Anda. Pikiran Anda, ya punya Anda. Jadi, setelah kita ngobrolin semua ini, ada satu pertanyaan terakhir buat Anda. Kalau Anda bisa ngereprogram satu hal aja dalam hidup Anda sekarang, entah itu kebiasaan, keyakinan, atau mungkin reaksi emosional, apa satu hal yang bakal Anda pilih? Coba pikirin deh, karena sekarang Anda tahu kekuatan buat mengubahnya ada di dalam diri Anda sendiri.